Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatus sabiatu wassalasuna. Tegese cabang iman kang kaping 37. Iku ninggal mateni wong Islam. Wis ngendika Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana dene agung-agunge dosa gedhe mungguh ing Allah taala iku mateni menungso. Lan sapa-sapa wonge mati lan sapa-sapa wonge mateni ing awake dhewe kelawan peso mongko besok ora gengser-gengser malaikat oleh nusuk ing wong iku ing dalem jurang neraka jahanam. Subatus saminatu wassalasuna. Tegese cabang iman kan kaping 38. Iku ngreksa ing dalem mangan ngombe saking barang kang haram. Wis ngendika Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora mlebu swarga jasate badane ingkang den pakani kelawan pakanan ingkang haram. Subatus tasiatu wassalasuna. Tegese cabang iman kang kaping 39 iku ngeduhi saking arta haram. Lan sapa wonge kerja utawa kasab krana ngreksa awake saking ngemis mongko teka besok dina kiamat raine kali mencorong kaya bulan tanggal purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke 37, 38, 39. 37 yaitu membunuh atau bunuh diri. 38 yaitu menjaga dari makanan yang haram. Lalu 39 menjauhi dari harta yang haram. Hidup kita di dunia ini adalah dipilihkan dan memilih. Kita menjadi orang Jawa ini pilihan atau dipilihkan? Dipilihkan. Lalu ketika ada orang di kantor ditekan oleh pimpinan, di perjalanan berurusan dengan polisi, di rumah dimaki-maki sama istrinya, lalu dia masuk kamar, di situ ada botol baygon, dia stres. Di kantor sudah persoalan dengan pimpinan, di jalan delalah nabrak orang, di rumah
dimaki-maki istrinya, bertumpuk-tumpuk, akhirnya stres. Dia lihat itu ada botol baygon, lalu diminum. Ini pilihan atau dipilihkan? Sementara ada orang lain, persoalannya sama. Dia di kantor ditekan sama pimpinan, di jalan juga nabrak orang, di rumah sudah dimarah-marah istrinya. Setan membisikkan, ambil aja botol baygon itu, selesai persoalan. Tapi dia melawan. Lalu dia masuk kamar mandi, ambil sajadah, pergi ke masjid, iktikaf. Yang satu memilih bunuh diri, yang satu memilih iktikaf di masjid. Persoalannya, kenapa orang itu ada yang memilih bunuh diri, sementara juga ada orang yang memilih iktikaf di masjid? Persoalannya seperti ini. Maka kita sebagai orang beriman, kita diberi oleh Allah telinga untuk mendengarkan, kita diberi oleh Allah mata untuk melihat, kita diberi oleh Allah kehendak untuk menghendaki apa yang kita inginkan, kita diberi oleh Allah kekuasaan untuk bisa mengambil, untuk bisa melangkah, kaki kita bisa datang ke masjid. Itu adalah kuasa kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditambah lagi kita diberi akal pikiran untuk bisa memilih dan berpikir akibat yang kita lakukan. Maka ketika setan itu membisikkan pada diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kita ke neraka, kita lawan. Nah, bagaimana kita bisa melawan bisikan-bisikan setan itu? Kita harus berusaha, telinga kita manfaatkan untuk mendengar pengajian-pengajian, tausiah-tausiah. Kita manfaatkan mata kita untuk membaca Al-Quran. Kita manfaatkan potensi yang Allah berikan pada kita. Kita mampu berjalan dari rumah ke masjid, maka kita manfaatkan kekuatan itu, kita datang ke masjid, sehingga kita bisa selamat dari bisikan-bisikan setan. Akhirnya kita mampu memilih, yaitu jalan ke surga, tidak jadi jalan ke neraka. Berarti tinggal kita mau memilih ke surga atau ke neraka. Di kitab ini diceritakan oleh Mbah Kiai bahwa seseorang yang membunuh dirinya sendiri dengan senjata tajam, maka nanti di akhirat tidak henti-hentinya malaikat itu menusuk orang itu, dan itu tidak ada batas untuk selama-lamanya. Maka kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari perbuatan ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ke-8, cabang iman yang ke-8 yaitu menjaga diri dari makanan yang haram. Rasulullah SAW bersabda bahwa daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu tidak akan masuk surga. Maka kita pahami bahwa seseorang yang memakan makanan dari yang haram akan melahirkan satu energi. Kalau energi itu masuk ke telinga, maka telinga ini akan tertutup, tidak mau mendengarkan pengajian. Kalau energi itu masuk ke mata, maka mata ini tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membaca hal-hal yang baik. Kalau energi itu masuk pada kehendak, maka kehendak itu akan
melahirkan keinginan-keinginan yang tidak baik. Kalau energi itu masuk pada kekuatan itu, maka kekuatan itu akan mendorong seseorang itu melakukan kemaksiatan. Maka ketika kita itu merasa sulit untuk melakukan taat pada Allah Subhanahu wa taala, kita koreksi. Barangkali ada makanan yang tidak baik. Karena kebalikannya, kalau makanan itu makanan yang halal, maka akan melahirkan energi untuk merasa nikmat dan nyaman melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat di sekitar kita, ada orang rumahnya jauh dari masjid. Tapi apa yang terjadi? Dia semangat sebelum adzan subuh sudah datang ke masjid. Rumahnya jauh dari masjid. Tapi sementara ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dengar adzan seolah-olah tidak mendengar. Kakinya sehat, tapi tidak bisa melangkah untuk jamaah subuh. Ini merupakan satu evaluasi pada diri kita. Maka ketika kita merasakan nikmat adzan subuh, kita datang ke masjid, lalu masuk ke masjid, kita niat iktikaf. Setelah adzan selesai, di mana Rasulullah bersabda antara adzan dan iqamah itu adalah saat-saat mustajab, kita lakukan sholat qobliyah subuh. Setelah kita itu menunggu saatnya iqamah, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan sebaik-baiknya kita masuk masjid. Jangan sampai kita masuk masjid justru kita, ya setan itu ya, kalau ada orang masuk masjid itu pasukan setan itu seperti itu. Jadi dia bergandeng-gandengan bagaimana orang itu tidak melakukan kebaikan. Jika ada saja yang tadinya tidak ada rencana dari rumah untuk menceritakan sepak bola, tapi dilarang kalau masuk masjid itu loh, tidak iktikaf, tidak duduk berdoa, tapi malah cerita. Nah ini persoalan bagi kita. Jadi kita evaluasi ketika kita datang ke masjid, masuk itu masjid, niat iktikaf, itu sudah satu pahala. Lalu kita manfaatkan waktu menunggu sholat fardu dilakukan, kita sholat qobliyah. Setelah kita sholat qobliyah, kita manfaatkan sambil menunggu iqamah, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu saat-saat mustajab antara adzan dan iqamah, kita manfaatkan. Kita mohon pada Allah, ya apa saja kebutuhan kita. Sampai Rasulullah pernah bersabda, sandal putus pun kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saking pentingnya kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sandal putus itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang besar-besar kita mohon pada Allah. Yang kecil-kecil pun kita mohon pada Allah, dan Allah itu suka kalau ada hambanya itu mohon. Apakah ketika kita mohon diperkenankan? Pasti Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Setiap orang berdoa pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bentuknya itu kita tidak tahu. Kadang-kadang kita minta rezeki yang banyak, tapi kenyataannya rezekinya tetap sedikit. Apakah itu Allah tidak memberi pada kita? Memberi. Tidak diberi uang yang banyak, tapi diberi kesehatan. Istri sehat, anak sehat, diri kita sehat, itu juga pemberian dari Allah akibat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala minta rezeki yang banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.